bentuk kita menjaga akidah kita, jangan sampai kita bertasyabbuh atau mengikuti, menyerupai daripada kegiatan mereka. Karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap akidah kita. Oh, nanti kalau kita nggak ikut serta, nanti kita disebut sebagai orang tidak toleransi, Ustaz. Toleransi itu adalah tidak mengganggu ibadah orang lain, yaitu kita membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa kita ikut serta dalam hal ibadahnya. Misalkan kalau kita cari contoh daripada toleransi itu, kalau kita melihat seekor kerbau sedang berkubang, berada dalam kubangan, maka sebagai bentuk kita toleransi adalah kita biarkan dia berkubang. Kita biarkan kerbau itu dalam kubangan tersebut. Bukan kita ikut serta bersama kerbau itu di dalam kubangan tersebut. Nah, kalau kita ikut serta itu namanya bukan toleransi, itu namanya toleransi kebablasan. Terkadang kita selamat dalam hal tidak mengucapkan Natal, ya, tidak mengucapkan selamat atas perayaan mereka, tapi kita banyak terjebak di tahun barunya. Padahal masing-masing kaum itu punya tahunnya sendiri, ya. Dan tahun Masehi ini bukan tahun kita. Tahun kita adalah tahun Hijriyah atau disebut dengan Muharram. Sedangkan Muharram saja kita tidak diperintahkan untuk memeriahkan atau tidak diperintahkan untuk merayakan, apalagi terhadap tahun yang bukan tahun baru kita. Ya, sering sekali kita terjebak dalam hal ini. Misalkan apa? Ini tahun baru kemana? Tahun baru bakar apa? Padahal ini bukanlah perayaan kita, ya. Tidak ada kaitannya antara perayaan ini dengan kegiatan kita. Justru kalau kita ikut serta dalam hal memeriahkan kegiatan ini, kita dianggap sebagai apa? Bertasyabbuh terhadap kegiatan agama orang lain. Dan ini sangat berpengaruh terhadap akidah. Kemudian ikhwan dan iman azza Allah wa iyyakum, sidang jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu dalam kajian kitab Al-Usul Salasah atau Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman Ibn At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang usulul awal, yaitu tentang ma'rifatullah. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya dalam kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 4 perkara yang wajib bagi kita. Yang pertama adalah tentang ilmu. Ilmu itu mencakup tentang ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatun nabi, yaitu mengenal Allah, mengenal agama, kemudian juga mengenal tentang nabi kita. Mengapa kita mempelajari tentang hal ini? Karena kita nanti akan menemui yang namanya kematian. Setelah kita mati, kita akan dihidupkan kembali, ya, di alam barzakh. Kita akan dimasukkan ke dalam kuburan yang disebut dengan alam barzakh, kemudian kita dihidupkan di situ. Kalau misalkan kita hanya mati saja, tidak dihidupkan lagi, maka selesai, tidak ada tanggung jawab kita. Namun yang menjadi pikiran kita adalah ketika kita sudah mati, lalu kita dihidupkan kembali. Ketika kita dihidupkan kembali, kita didatangkan 2 malaikat yang disebut dengan Al-Munkar wa Nakir, ya. Lalu 2 malaikat ini bertanya kepada kita tentang 3 perkara ini. Maka disebutkan oleh para ulama, kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka selesai. Kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita digiring kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tidak mampu menjawab 3 pertanyaan ini, nah disitulah awal mulanya kita disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh tersebut. Makanya banyak orang-orang ketika sudah meninggal masuk ke dalam kubur, lalu disegerakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menyesal.
menyesal. Mereka katakan apa? Qala rabbirji'uni, ya Rabbku kembalikan aku ke dunia. Itu bentuk daripada penyesalan mereka. Untuk apa mereka dikembalikan ke dunia? La'ali a'mal sholihan fi ma taraktu. Barangkali aku masih bisa berbuat kebajikan yang dulunya pernah aku tinggalkan. Aku ingin sholat, aku ingin mengenal tentang-Mu ya Allah, aku ingin mengenal tentang Nabi-Mu, aku ingin mengenal tentang agama-Mu ya Allah, yaitu agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala kala sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah dalil dari perkataanmu saja. Wa min waraihi barzakh. Di belakang kalian itu ada barzakh, pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi kalau orang sudah masuk ke alam barzakh, enggak bisa lagi dia kembali. Enggak bisa lagi dia mengulangi lagi kehidupannya, itu enggak bisa lagi. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari dibangkitkannya nanti. Maka dari itu, ini kesempatan kita. Sebelum kita masuk ke alam barzakh, kita masih ada kesempatan untuk menimba ilmu. Agar apa? Agar kita selamat daripada fitnah kubur nanti. Supaya kita bisa menjawab 3 pertanyaan daripada 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tentang ma'rifatullah, ma'rifatuddin, wa ma'rifatun nabi. Itu tentang siapa Tuhan kita, mengenal Allah, yaitu siapa Nabi kita, kemudian bagaimana tentang agama kita. Nah, itu. Dan kita sudah jelaskan juga bahwasanya menjawab 3 pertanyaan ini itu bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan ilmu dan juga iman, dipadukan antara ilmu dan juga iman. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibn Abdul Wahhab ini bahwasanya ada 4 perkara. Yang pertama ilmu, yaitu tentang 3 hal tadi, 3 pokok landasan tadi, yang kemudian mengamalkannya. Jadi berilmu saja, menuntut ilmu saja itu enggak cukup. Ternyata harus diamalkan ilmu tersebut. Kemudian setelah kita amalkan terhadap diri kita harus menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Ternyata ketika ilmu itu kita dakwahkan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, itu lebih melekat kepada diri kita. Karena ketika kita menyampaikan kepada orang lain, yang paling pertama yang mendengar apa yang kita sampaikan itu adalah telinga kita sendiri. Makanya terlebih lagi kepada diri kita. Artinya kalau kita sudah bisa mengajarkan kepada orang lain, terlebih lagi kepada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam hal dakwah tersebut. Nah, itulah 4 perkara. Maka kita masuk kepada pokok pertama, yaitu al-usul al-awwal ma'rifatullah. Kita sudah masuk kan di pekan yang sebelumnya, kita sudah masuk ke dalam al-usul al-awwal, yaitu ma'rifatullah. Nah, mungkin perlu kita ulangi baca matanya saja nanti sampai kepada matan yang terakhir nanti dalam ma'rifatullah ini. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-usul al-awwal, yaitu pokok pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Fa idza qila lak man rabbuk faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'al alamin bi ni'amihi. Apabila ditanyakan kepada siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku adalah Allah yang telah mentarbiyahku dan seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwasanya Ar-Rabb itu diambil dari bahasa Arab yang bermakna ar-rububiyah, kembali kepada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang mentarbiyah kita, yang memberikan segala kenikmatan kepada kita. Maka wajiblah bagi Allah untuk kita sembah. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa dalilu qawluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullu man siwa Allahi 'alam wa ana wahidun min dzalikal 'alam. Dia adalah sesembahanku. Aku tidak memiliki sesembahan selain Dia. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Ini Quran surah Al-Fatihah di ayat kedua. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, yaitu makhluk, dan aku sendiri, kata Syekh, adalah bagian daripada makhluk Allah. Nah, ini juga telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, bahwasanya seluruh selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya makhluk. Ya,
kecuali Al-Quran. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga di zaman Imam Ahmad ketika kaum Mu'tazilah itu lagi gencar-gencar dan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka Imam Ahmad berpegang teguh terhadap akidah Ahlus Sunnah, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, melainkan dia adalah firman Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad pun dipenjara pada saat Khalifah Mu'tasim. Kemudian ditanyakan kepada dia, dipaksa dia untuk mengakui bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sekiranya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka Al-Quran tidak lagi dibaca sampai dengan saat sekarang ini. Kenapa? Karena yang namanya makhluk itu akan mati. Makanya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah firman Allah, dia adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya kalau dia adalah perkataan Allah? Kalau dia bukan makhluk, mana buktinya? Maka Imam Ahmad menghadirkan firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allama al-Quran. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Penyayang. 'Allama al-Quran, yang mengajarkan kepada kalian Al-Quran. Di sini Allah mengatakan mengajarkan kepada kalian Al-Quran, bukan menciptakan Al-Quran. Kalau mengajarkan Al-Quran berarti itu adalah firman Allah yang diajarkan kepada hamba-hambanya. Bukan Allah yang menciptakan Al-Quran. Kalau dikatakan ciptaan berarti dia adalah makhluk. Seperti khalaqal insan, diciptakannya manusia. Khalaqas samawati wal ardh, diciptakannya langit dan juga bumi. Maka setiap penciptaan itu adalah makhluk. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab' wal-arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma wa dalilu qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharati bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Di sini disebutkan jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, yaitu Allah, maka jawablah dengan ayat-ayatnya dan juga makhluk-makhluknya. Di antara tanda adanya Allah dari ayat-ayatnya adalah adanya malam, siang, matahari dan juga bulan. Di antara tanda adanya Allah dari makhluk-makhluknya adalah adanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan juga bulan. Janganlah kalian sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran surah Fussilat ayat 37. Kemudian juga firman Allah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan juga bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Dia menutupkan malam kepada siang, mengikutinya dengan cepat, dan ciptaannya pula matahari, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan juga bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah bahwa bagi Allah segala penciptaan dan segala perintah. Maha suci Allah Tuhan semesta alamin. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54. Ini juga telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, yaitu berkaitan tentang kita mengenal Allah itu melalui ayat-ayatnya, yaitu melalui makhluk-makhluknya. Adanya makhluk Allah itu bertanda apa? Bahwasanya ada sang pencipta, yaitu yang disebut dengan Allah. Maka apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak berhak untuk disembah. Tapi apa? Dia yang berhak untuk menyembah kepada sang penciptanya. Misalkan Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, maka tidak boleh seorang makhluk itu beribadah kepada makhluk. Nah, apa ada manusia yang diciptakan oleh Allah itu beribadah kepada makhluk? Ada, yaitu kaum Majusi. Kaum Majusi itu adalah penyembah api. Ya, mereka menyembah matahari yang mereka
mereka sebut apa? Dewa api. Makanya kiblatnya orang Majusi itu kiblatnya ketika matahari terbit. Nah, berbeda dengan kiblat kita. Kiblat kita adalah ketika matahari terbenam. Kenapa? Karena seluruh makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, potonglah kumis, kemudian peliharalah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi. Kenapa orang diselisih? Karena orang-orang Majusi itu adalah orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada makhluk Allah yang bernama matahari. Sedangkan kita tidak boleh untuk menyembah kepada makhluk Allah. Ya. Makhluk Allah yang Allah ciptakan ini adalah sebagai bentuk tanda agar kita mengambil pelajaran darinya bahwasanya ada Allah yang mengatur tentang terjadinya terjadinya siang, terjadinya malam, kemudian adanya makhluk Allah ini menandakan bahwasanya adanya Allah, ya, tempat kita menyembah, tempat kita memohon pertolongan. Nah, berbeda dengan orang-orang daripada kaum ateis. Orang ateis itu mengatakan apa? Tuhan itu tidak ada. Ya, terjadinya alam ini terjadi karena sendirinya saja. Ya, terjadinya adanya bulan, matahari itu terjadi karena alam sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Maka salah perkataan daripada kaum ateis ini. Makanya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi itu pernah menyampaikan kepada kaum ateis, ya, yaitu memberikan gambaran, ya, sebagai bentuk pelajaran bagi orang-orang ateis. Apa dikatakan oleh Imam Abu Hanifah kepada orang ateis? Coba kalian bayangkan ada sebuah kapal, tiba-tiba dia menyandar ke sebuah dermaga. Lalu ketika kapal itu bersandar ke sebuah dermaga, barang-barang yang ada dalam kapal tersebut turun dengan sendirinya. Kemudian barang-barang baru juga terlansir dengan sendirinya. Lalu apa kata orang ateis? Tidak mungkin. Ya, nggak mungkin sebuah kapal itu bisa berjalan dengan sendiri, lalu dia merapat ke dermaga dengan sendiri, lalu barang-barang yang turun dengan sendiri, kemudian barang-barang baru juga terlansir dengan sendiri. Nggak mungkin. Pasti ada orang yang menjalankan kapal tersebut. Nah, kalau begitu sudah terjawab. Kata Imam Abu Hanifah, untuk kapal yang kecil saja itu butuh nahkoda, butuh awak yang untuk menjalankan kapal tersebut. Bagaimana dengan alam semesta yang besar ini? Ya, sangat mustahil kalau alam semesta yang besar ini tidak ada yang mengendalikan. Maka dari itu yang mengendalikan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini sendiri. Nah, itu sebagai bentuk jawaban kepada orang-orang yang mengaku tidak ada Tuhan atau mengatakan bahwasanya alam ini terjadi dengan sendiri. Sehingga apa yang mereka katakan, oh itu banjir itu terjadi karena alam. Ya, memang betul banjir itu terjadi karena alam, tapi karena ada yang memerintahkan terhadap banjir tersebut. Nah, begitu juga dengan gempa. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa rabbuhu huwal ma'budu wa dalilu qawluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ima'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan Roh pengatur alam semesta ini dialah satu-satunya yang berhak disembah. Adapun dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan juga langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan tersebut segala buah-buahan sebagai bentuk rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengetahui. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 sampai dengan 22. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bahwasanya Roh pengatur alam semesta ini dialah satu-satunya untuk kita sembah. Ya. Karena dia yang menciptakan kita, berikan kepada kita apa yang kita butuhkan, maka sudah sepatutnya atau kewajiban bagi kita untuk menyembah kepadanya, ya, bukan menyembah kepada selainnya, karena sangat tidak logis. Ya, Allah yang telah menciptakan kita, kemudian Allah memberikan kita rezeki kenikmatan, lalu kita sembah kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah. Maka sungguh sangat besar kemurkaan Allah kepada orang-orang yang demikian. Makanya
hal yang terbesar, dosa yang sangat besar, yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa syirik. Yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampaikan yaitu contoh ya, contoh logisnya ketika seorang ibu dia mengandung anaknya, lalu dia lahirkan anaknya, lalu dia besarkan anaknya, dia jaga anaknya, tiba-tiba anaknya begitu besar, dia malah mengabdi kepada ibu yang lain. Maka tentunya ibu ini tidak ridho dengan hal tersebut. Begitu juga dengan seorang wanita dipinang oleh seorang pria, dikasih maharnya, dinikahkan, dikasih nafkah, tiba-tiba dia berbakti kepada suami orang lain atau kepada laki-laki lain. Maka sungguh pria tersebut tidak ridho terhadap istrinya tersebut. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, memberikan segala kebutuhan kita. Tiba-tiba kita sebagai makhluknya tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat besar pembukaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang tidak menyembah kepada dia atau menyekutukannya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya apa dosa terbesar ya bagi seorang makhluk ini, maka dikatakan yaitu engkau menduakan Tuhanmu atau menyekutukan Tuhanmu. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqu lil ibadah. Yang menciptakan ini semua dialah yang berhak untuk disembah dan bukan yang lainnya. Nah, ini sampai di sini kita kemarin menyampaikan daripada matan di usul awal ini. Kemudian kita melanjutkan perkataan Syekh wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithl al-islam wal iman wal ihsan wa minhu du'a wal khauf wal raja wa tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal zabh wal nasr wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Nah, di sini Syekh Muhammad At-Taimiyyi rahimahullah taala menyampaikan macam-macam ibadah. Nah, ini sangat penting sekali ya. Mengapa nanti disampaikan tentang macam-macam ibadah ini? Kenapa Syekh Muhammad At-Taimiyyi rahimahullah taala ini menjelaskan kepada kita tentang al-ibadah ini? Nanti kita akan dapatkan jawabannya. Di sini disebutkan macam-macam ibadah yang diperintahkan kepada kita seperti Islam, iman dan juga ihsan. Di antaranya ada pula berdoa, al-khauf, raja, bertawakal, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, az-zabr yaitu menyembelih, bernazar dan juga model-model ibadah lainnya yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Wa dalilul qauluhu ta'ala, ya didatangkan dalilnya wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadits ad-du'a makhul ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhili. Adapun dalil daripada doa adalah firman Allah dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Ya wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun disertakan bersama doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Jin ayat 18. Kemudian barang siapa yang memalingkan doanya kepada selain Allah, maka dia telah musyrik dan juga jatuh kepada kekafiran. Kafir di sini maksudnya adalah keluar daripada keislamannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdoa kepada Allah bersama dengan sesembahan yang lain, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sungguh perhitungannya di sisi Tuhannya sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Kemudian Quran surah Al-Mu'minun di ayat 117. Adapun dalil hadis doa adalah intisari daripada ibadah dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku,
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan ku perkenankan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jadi di sini setelah Syekh rahimahullah taala menjelaskan tentang Allah itu adalah Rabb kita yang telah menciptakan kita, kemudian yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan berhak bagi kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Selanjutnya Syekh menjelaskan kepada kita untuk mengetahui tentang apa-apa saja model-model ibadah di dalam agama kita. Jadi mengetahui model-model ibadah ini sangat penting ya untuk kita ketahui, karena ibadah ini adalah suatu perkara yang tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus paham tentang ibadah ini? Agar kita tidak melenceng ya. Ada orang dia tidak tahu tentang perkara ibadah, akhirnya apa? Dia peruntukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hal tersebut bisa menjatuhkan dia kepada kekufuran. Ketika kita tanya kepada dia, kenapa kamu serahkan kepada selain Allah? Dia katakan, oh, ini kan bukan hal ibadah. Ini hal yang berkaitan dengan tentang dunia. Padahal itu adalah berkaitan tentang ibadah. Ya, karena ada sebagian orang menyangka bahwa pelaku kesyirikan itu adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak demikian, ya. Pelaku kesyirikan itu juga bisa mengenai dengan orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini memakai kata apa? Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Ya. Memakai kata-kata ma'a itu artinya bersama. Artinya pelaku kesyirikan itu juga bisa mengenai orang-orang beribadah. Dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia juga mengakui adanya kekuatan lain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita berpikir orang pelaku kesyirikan itu adalah orang yang hanya menyembah kepada selain Allah saja, tapi dia tidak menyembah kepada Allah, tidak. Ya. Orang yang menyembah kepada Allah juga akan berpotensi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyembah kepada Allah, dia sholat di masjid, dia melakukan ibadah puasa sebagaimana orang-orang Islam melakukan, tapi di sisi lain dia juga melakukan hal-hal di luar daripada apa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan apa? Kita kasih contoh kemarin ketika dia sakit, dia tidak tidak meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan apa? Dia berobat ke dukun, kemudian dia lakukan hal-hal kesyirikan lainnya. Maka dari itu penting kita untuk mengetahui tentang hal-hal ibadah. Dan ibadah tersebut tidaklah kita peruntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tarik contoh lagi. Ya, ada di antara saudara kita yang mereka mengkeramatkan kuburan. Lalu mereka meminta kepada kuburan tersebut. Nah, ketika kita tanyakan kepada mereka, kenapa kalian melakukan hal demikian? Mereka katakan, oh, ini bukan ibadah. Ya, ini hanya sebagai bentuk salutnya sebagai bentuk salut kepada orang yang soleh tersebut yang telah meninggal. Padahal berdoa itu, meminta itu bagian daripada ibadah. Dan meminta itu tidak boleh kepada orang yang telah mati, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah mati itu saja dia berharap untuk dihidupkan kembali. Supaya apa? Dia bisa memperbaiki kehidupannya. Bagaimana mungkin kita bisa meminta tolong kepada orang yang sudah mati? Sedangkan orang yang sudah mati itu dia tidak bisa lagi mendengar kita. Alamnya sudah beda. Nah, dia tidak bisa mendengar kita, tidak bisa lagi dia melakukan amalan. Buktinya dari dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100, mereka yang sudah meninggal itu minta kembali lagi ke dunia. Tapi Allah katakan apa? Kalla wa min waraihim barzakh. Di belakang kalian itu ada barzakh, pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya tidak mungkin lagi orang yang sudah mati itu kembali ke dunia, juga mungkin. Lalu bagaimana dengan ada roh yang berbentuk nenek kita, misalkan ada orang kesurupan, lalu seakan-akan itu nenek kita. Nah, maka itu bukanlah roh daripada nenek kita tadi, melainkan itu adalah apa? Jin korinya. Itu adalah jin kori ya, yang menyerupai. Karena setiap manusia yang dilahirkan itu masing-masing dia itu diikuti oleh jin korinya. Maka jin kori ini dia mengikuti kita. Ketika manusia itu mati, maka jin kori dia akan mati. Makanya dia menguasai daripada sifat-sifat daripada manusia ini. Nah, maka dia diserupai lah, baik itu suaranya maupun logatnya dan lain sebagainya. Nah, tapi ketahuilah bahwasanya itu bukanlah
nenek kita yang sudah meninggal tadi dihidupkan kembali, melainkan apa? Jin korinya tadi. Sedangkan orang yang sudah mati dia tidak bisa hidup kembali, tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sampai ila yaumil ba'ats, sampai hari dibangkitkan. Kemudian sebagian orang juga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah, akan tetapi dalam praktiknya dia menyembelih hewan untuk diperuntukkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering, ya kan? Apalagi kalau misalkan ada namanya hari tulang bala, orang-orang menyembelih hewan, tapi hewan tersebut disembahkan untuk apa? Laut. Nah, ini sudah masuk kepada kategori kesyirikan. Kita disuruh menyembelih hewan, itu diperintahkan untuk apa? Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di hari Kurban, kita menyembelih hewan, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dibagikan dagingnya kepada manusia dan itu bermanfaat. Bisa dimakan oleh sanak famili kita, apalagi mereka kurang mampu, belum pernah makan daging, dan itu satu tahun sekali dia makan daging. Lalu bagaimana dengan orang yang menyembelih, lalu kepalanya itu dihanyutkan ke laut? Yang niatnya bukan karena Allah lagi, tapi apa? Untuk disembahkan kepada penghuni laut, ya, agar tidak terjadinya bencana. Maka ini jatuh kepada kesyirikan. Berarti apa? Menganggap ada kekuatan lain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudahlah jatuh kepada kesyirikan, jatuh juga kepada dosa, yaitu mubazir. Itu kepalu kabau itu banyak dagingnya itu. Ya kan, kalau dimasak itu bisa dibagi-bagi itu daging. Tapi apa? Diserahkan ke laut. Dan ini sudahlah dia berbuat kesyirikan, lalu jatuh kepada apa? Mubazir, ya, dalam hal sia-sia. Kemudian oleh karena itu hal ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada masyarakat tentang apa saja yang dinamakan dengan ibadah, ya, agar masyarakat tahu bahwasanya ini ibadah. Yang namanya ibadah tidak boleh dipersembahkan kepada selain daripada Allah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Lalu Syekh menjelaskan tentang macam-macam ibadah beserta dengan dalil-dalil. Ya, di antaranya adalah yang pertama adalah al-khauf. Al-khauf itu adalah takut, ya. Takut di sini itu masuk dalam kategori ibadah. Ya. Bagaimana takut dalam hal ibadah? Yaitu takut yang disertai dengan pengagungan. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita yakin bahwasanya Allah itu Maha Agung. Ya. Takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan takutnya kita seperti takutnya kita kepada musuh. Nah, makanya disebutkan takut ini bagian daripada ketakwaan. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jali, at-taqwa al-khaufu minal jali. Ya, takwa itu adalah engkau takut kepada Allah yang Allah itu adalah Maha Agung. Jadi takutnya kita kepada Allah itu bukan seperti takutnya kita kepada musuh. Kalau kita takut kepada musuh, takut kita kepada musuh dalam artian berhati-hati kita kepada musuh, tapi dalam hati kita ini ada rasa benci kepada musuh. Dalam hati kita ini ada rasa ingin menjatuhkan musuh tersebut. Tapi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Takutnya disertai dengan harap. Kita takut bahwasanya Allah itu adalah Maha Jalil, Maha Agung, Dia Maha berkehendak. Nanti bisa-bisa kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut, tapi kita di lain sisi kita juga berharap agar Allah mempertemukan kita di hari akhirat, di hari akhirat kelak. Kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita takut kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengazab kita, menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya takut apa? Takut disertai dengan pengagungan. Nah, inilah disebut dengan takut ibadah, ya. Dalilnya ada pun dalilnya adalah wa dalilul khauf qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ada pun dalil tentang khauf ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar beriman. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 175. Jadi takut itu terbagi dua. Ya, ada takut tabi'i, al-khaufu tabi'i, takut yang merupakan tabiat, ya. Jadi rasa takut yang merupakan tabiat ini bukan ibadah, melainkan ini adalah rasa takut yang memang muncul dari dalam tubuh dia sendiri. Misalkan apa? Seseorang takut terhadap hewan-hewan buas, ya. Misalkan kita pergi ke hutan, ada perasaan takut kita. Takut apa? Ada harimau, takut ada beruang, takut ada hewan-hewan buas lain. Nah, ini bukan takut dalam hal ibadah nih, tapi apa? Takut memang tabiat, ya. Memang tabiat dalam diri kita sendiri, bawaan, takut bawaan.
Ya. Dan ini tidak jadi masalah. Ya. Seperti apa? Hal ini sebagaimana dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika diancam untuk dibunuh oleh Firaun, beliau kabur keluar kota, yaitu dari Mesir ya, dalam kondisi ketakutan. Fa kharaja minha khaifan yatarabbahu qala rabba najjini minal qaumidh dhalimin. Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Ini dalam Quran surah Al-Qasas ayat 21. Jadi takut yang seperti ini bukan takut ibadah, ya. Jadi dia tidak masuk dalam kesyirikan, tidak masuk dalam dosa. Jadi ini takut tabi'i, dia takut tabi'ah. Sama seperti apa? Fa'ujasa minhum khifan, disebutkan bahwasanya Nabi Musa itu pernah takut ketika para penyihir itu melemparkan tali-talinya kemudian berubah menjadi ular. Sempat takut sejenak ya. Fa'ujasa fi khifatan Musa. Musa itu sempat takut sejenak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la takhaf innaka antal a'la. Wahai Musa, jangan kau takut, sesungguhnya engkau akan menjadi pemenangnya. Maka Musa tidak takut lagi. Nah, ini contoh-contoh takut tabi'i ya. Adapun takut yang merupakan ibadah itu adalah takut yang merupakan ibadah adalah takut yang disertai dengan pengagungan. Misalkan ada seseorang dia mau beribadah ke masjid, ya, tiba-tiba takut dan dibilang alim. Akhirnya tidak jadi dia beribadah tidak jadi dia beribadah ke masjid lagi. Misalkan dia mau sholat di masjid, pakai pakaian rapi, mau sholat di masjid, tiba-tiba ada orang yang dia khawatirkan, nanti kalau saya sholat di masjid pasti dibilang nanti oh ini orang alim. Akhirnya dia nggak jadi lagi sholat di masjid, dia pulang. Nah ini namanya takut dalam hal ibadah, ya, takut dalam hal ibadah, dan ini salah. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Harusnya dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak jadi beribadah kepada Allah karena apa? Ada manusia yang dia takuti. Takut dikata-katain, takut dibilang dia alim. Akhirnya dia kembali ke rumah tidak jadi sholat di masjid. Nah ini namanya bisa jatuh kepada kesyirikan, takut kepada manusia. Harusnya apa? Datang saja ke masjid. Walaupun dikatakan oh kamu so alim dan lain sebagainya, itu terserah dia. Ya, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan seseorang, misalkan wanita yang memakai jilbab, yang memakai jilbab yang panjang, lalu dikatakan oleh orang, oh alim sekali. Nah, lalu dia buka jilbabnya, dia tidak pakai jilbab. Nah ini masuk dalam kategori takut ibadah. Ya, ketika dia melepaskan hijabnya karena takut disindir oleh orang lain, maka ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan ini dosa, ya, masuk kepada kategori dosa. Maka kita harus tahu tentang hal ibadah tersebut. Ya, takut boleh, ya, tapi takutnya itu karena takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan takut karena makhluk, ya, bukan takut karena makhluk. Artinya ketika kita mau beribadah, jangan pernah kita takut kepada makhluk kalau yang kita tegakkan itu adalah hak Allah. Tapi takutlah kepada Allah kalau yang kita lakukan itu adalah hak manusia. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi takut itu adalah bagian daripada ibadah, maka berhati-hatilah dalam hal meletakkan rasa takut tersebut. Kemudian yang kedua, ar-raja. Raja ini adalah berharap. Ya, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Adapun dalil raja ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang dia berharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-Nya tersebut. Jadi kata yarju dalam ayat ini maksudnya adalah berharap, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di surga. Yang sebagian ulama menafsirkan dengan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala karena itu adalah puncak daripada kenikmatan. Jadi kita nanti, ya, daripada kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita bisa melihat wajah Allah, yaitu wajah daripada yang telah menciptakan kita, dan tidak berdesak-desakan. Sebagaimana kita bisa melihat bulan, ya, bulan purnama itu, begitulah kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu berharapnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berharap kepada makhluk atau berharap kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ada sebagian daripada orang-orang, ya, daripada makhluk Allah juga, mereka mengatakan demikian, ya, begini. Bila sujudku padamu karena takut neraka, maka bakar aku dengan apinya.
bila sujud kepadamu karena mengharapkan surga, maka tutup pintu surga itu. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini perkataan yang salah. Ya, tidak boleh kita lakukan. Padahal kita beribadah kepada Allah, memang kita diperintahkan untuk berharapnya itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita menyembah kepada Allah, kita berharap agar Allah memberikan kita pahala, kita beribadah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita surga. Maka itu dibolehkan. Berharap yang demikian itu dibolehkan. Ya. Kalau ada orang mengatakan jika sujudku padamu ya Allah karena berharapkan surga, maka tutuplah pintu surga itu. Ini namanya wudu ini. Ya, orang berlebihan itu ada lagunya itu. Dan itu sering dinyanyikan oleh orang. Dan orang tak tahu tentang makna tersebut. Padahal ketika mereka menyanyikan itu mereka sudah melakukan wudu, ya, berlebihan. Seakan-akan mereka tidak mengharapkan surga. Ya. Artinya mereka tidak butuh terhadap surga. Padahal kita memang diperintahkan untuk mengharapkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengharap surga, cinta kita terhadap surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka surga juga cinta kepada kita. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita surga. Bukankah kita diperintahkan untuk selalu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, ini kan sudah jelas di firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Ya, barang siapa yang dia mengharapkan untuk dipertemukan dengan Allah, maka hendaklah dia mengerjakan amal-amal kebajikan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, tawakal. Nah, ini juga masuk dalam kategori ibadah. Wa dalilul tawakkul, adapun dalil tentang tawakal ini adalah qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalun in kuntum mu'minin. Dan juga ada dalil yang lain, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 23, dan juga wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya. Ini dalam Quran surah At-Talaq ayat 3. Jadi tawakal ini juga merupakan amalan hati, dan para ulama telah menegaskan bahwa seseorang hamba tidak boleh sama sekali bertawakal kepada makhluk. Ya, dia harus tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia harus menyerahkan segala bentuk permasalahan dia atau dalam hal hidup dia itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia serahkan kehidupan dia itu kepada makhluk. Ya. Ada seseorang itu dia menyerahkan kehidupannya kepada makhluk. Dia katakan apa? Tidak ada yang bisa menolong aku. Itulah Tuhan yang bisa menolong aku. Nah, ini namanya tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meletakkan atau bergantungkan nasibnya itu kepada makhluk, dan ini dosa. Yang tidak boleh. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, ada misalkan ketika ditolong lalu dikatakan untung Tuhan yang nolong aku. Nah, kalau tidak Tuhan tolong aku, tidak ada bisa nggak mungkin nggak hidup lagi aku. Nah, ini namanya apa? Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang nolong dia itu Allah Subhanahu Wa Taala melalui daripada makhluk ini. Jadi kita tidak boleh bertawakal kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bertawakal itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang bertawakal itu disertakan dengan usaha juga. Ya, misalkan kita pergi ke masjid, lalu kita letakkan Honda. Enggak kita kunci stangnya, kita masuk terus ke masjid. Kalau kita tanya kenapa kau enggak dikunci stang? Saya akan beribadah kepada Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ya, jadi kalau bertawakal kepada Allah enggak akan hilang Honda itu. Dan ini tawakal yang salah. Tawakal yang sebenarnya itu disertakan dengan usaha. Misalkan kita datang ke masjid, kita taruh Honda, kita kunci stangnya. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. Biarlah Allah yang menjaga kendaraan kita tersebut. Nah, maka ini tawakal yang benar. Jadi tawakal itu juga disertakan dengan usaha. Bukan apa? Menyerahkan semua tapi tidak ada usahanya. Ya. Tidak dikunci stang atau kuncinya ditaruh di motor. Lalu dia katakan tawakal kepada Allah, tiba-tiba hilang. Ya, nanti bisa-bisa dia tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika hilang kendaraannya apa dia katakan? Oh, percuma saya tawakal kepada Allah, tiba-tiba Honda saya hilang. Ya salah dia sendiri, tidak berusaha. Kuncinya ditaruh di stang. Apalagi yang namanya kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat pelaku begitu, tapi karena ada kesempatan. Maka dari itu, ketika kita bertawakal kepada Allah, maka kita sertakan dengan apa? Usaha juga, ya. Dan tawakal itu hanya kepada Allah dan bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada beberapa bentuk ibadah lagi yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam usulul awal ini. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Nanti
kita sambung, kemudian kita masuk kepada usul asal, yaitu usul yang kedua tentang ma'rifatuddin, yaitu mengenal tentang agama. Demikian, semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah semampumu.